Bagaimana bisa disebut hoax? Pengadilan belum memutuskan kok. Kalau pengadilan sudah terakhir memutuskan bahwa mereka yang menembak 6 anggota FPI itu tidak bersalah, baru itu bisa dikatakan fitnah. Ketika masih terjadi proses seperti ini, nggak ada kata-kata. Itu kan pendapat, analisa. Lagi pula kalau kita mendasarkan pada Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ya, orang itu kan tidak bisa dipidana hanya karena dia berkomentar dan sebagainya. Salah itu menurut saya, Bang Refli. Ini kesalahan struktural. Struktural itu berarti kan kita bicara negara. Satu lagi yang ingin saya garis bawahi ya. Misalnya katakanlah Sekarang ini kan, saya minum ya. Oke, silakan. Silakan tanya. Nah, misalnya ada lagi pengaduan kepada HBS, kita bilang HBS saja dah ya. Itu didasarkan pada pemberitahuan bohong atau berita bohong atau dalam bahasa sehari-hari kita bilang hoax, Undang-Undang 1 1946 mengatakan tentang katakanlah KM50. Peristiwa KM50. Pertanyaannya adalah bagaimana mungkin orang kemudian ketika berkomentar tentang KM50 itu dikatakan hoax? Ukuran hoaxnya di mana? Sementara versi aslinya kan kita juga belum tahu. Sidangnya kan masih belum selesai. Menurut Pak Taufik gimana? Saya sepakat meskipun saya udah perlu digarisbawahi bahwa kan konon katanya kan kabar-kabarnya karena HBS bilang ada penyisaan dan lain sebagainya. Lalu itu dianggap hoax. Nah pertanyaannya, dan dia dikenakan 1946 sehingga bisa ditahan dan itu 10 tahun. 10 tahun ancamannya. Nah, oke, silakan. Kalau saya sederhana saja. Dari awal saya bicara seseorang bisa dipidana itu berdasarkan asas legalitas. Kenapa ditaruh di paling depan pasal 1 ayat 1. Nah, sekarang saya seperti pemahamannya seperti Bang Refli. Bagaimana bisa disebut hoax? Pengadilan belum memutuskan kok. Kalau pengadilan sudah terakhir memutuskan bahwa mereka yang menembak 6 anggota FPI itu tidak bersalah, baru itu bisa dikatakan fitnah. Ketika masih terjadi proses seperti ini, nggak ada kata-kata. Itu kan pendapat, analisa. Sama juga ketika kita proses Jessica, saya membuat analisa kan boleh-boleh saja. Karena itu pendapat begitu loh. Lebih-lebih seorang HBS ya. Itu kan bukan seorang yuris, bukan seorang sarjana hukum. Bolehlah pendapatnya dia seperti itu karena negara sendiri juga tidak menjelaskan. Kalau saya sebagai ahli pidana kuncinya cuma satu. Pembuktian di pengadilan seperti apa? Kalau pembuktian pengadilan mengatakan bahwa 6 orang ini meninggal karena saling berbunuh, ya apa yang dikatakan oleh HBS itu benar, artinya masuk kategori secara material dia menyebarkan hoax. Tapi peristiwa materialnya yang kemudian menjadikan dasar seorang HBS berkomentar dan akhirnya dilaporkan dan ditangkap kan belum pernah diuji. Ya, lagi pula kalau kita mendasarkan pada Undang-Undang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ya, orang itu kan tidak bisa dipidana hanya karena dia berkomentar dan sebagainya. Salah itu menurut saya, Bang Refli. Ini kesalahan struktural. Struktural itu berarti kan kita bicara negara. Ya. Kemudian yang kedua, ini juga kesalahan secara intelektual. Hakim kita atau yuris kita, sarjana hukum kita ini mayoritas berpaham hukum positif. Harusnya masuk di situ hukum progresif. Harusnya ada manusia-manusia seperti Taufik pakai Q, pakai K, itu yang boleh berpendapat seperti itu. Q.
atas kepala, panas melelehkan. Padang yang luas, tak ada naungan, tapi Engkau pemimpin adil. Tuhan memberi kabar gembira. Setiap manusia adalah khalifah di muka bumi ini, tapi Engkau khalifah dari khalifah. Kau dinaungi, Kau diselamatkan. Dari hari pembalasan, Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasa-Mu juga bisa menenggelamkan umat manusia.
Salam 0%.